pagi Komandan, izin untuk situasi di jalur Pantura. Minggu 17 Maret 2024 melaporkan dari mulai dari sini ini sudah genangannya sudah sangat tinggi. pantauan dari Masjid Karanganyar sebelah pasar. Warga Demak, Jawa Tengah, selamat setelah terkepung banjir 12 jam. Kedatangan korban banjir yang berhasil dievakuasi diwarnai isak tangis. Banjir 3 meter yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak membuat proses evakuasi terus berlangsung. Minimnya perahu relawan yang dikerahkan membuat korban bertahan terlalu lama. Hingga Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, sore relawan gabungan dari berbagai daerah masih berjibaku melakukan evakuasi warga yang terjebak kepungan banjir. Derasnya arus banjir menjadi salah satu kendala tersendiri bagi para relawan dalam upaya evakuasi warga. Kedatangan warga seusai terjebak banjir belasan jam pun diwarnai isak tangis. Relawan Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC Kudus, Kawir mengatakan, hingga kini pihak relawan terus menerima aduan dari masyarakat permintaan evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain dari Desa Karanganyar, juga terdapat sejumlah warga dari Desa Tugu. Pihaknya juga mengakui banyaknya permintaan evakuasi dan minimnya relawan yang turun, mengingat relawan dari kabupaten sekitar juga tengah dilanda banjir sehingga proses evakuasi pun harus secara bergantian. Ia masih terus berlangsung evakuasi, kendala di lapangan masih minimnya armada perahu bermesin. Ia karena kondisinya memang airnya berarus, kata Kawir. Menurutnya, mayoritas warga yang belum dievakuasi bertahan di rumah lantai 2 hingga atap genting rumah warga. Genangan banjir akibat jebolnya Sungai Wulan mencapai 3 meter. Muhafidoh, salah satu korban banjir mengaku senang setelah bertahan sejak pukul 3 akhirnya Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, petang bisa dievakuasi relawan. Sebelumnya dia bertahan di atap lantai 2 rumah tetangga hingga akhirnya berhasil ditemukan relawan setelah terkepung sekitar 12 jam. Bertahan dari pukul 3 sampai sekarang baru dievakuasi, saya bertahan di rumah tetangga di lantai 2. Masih banyak yang di sana juga, ujar warga Duku Tugu Desa Ngemplik Wetan itu, Minggu sore. Selain di Demak, ribuan jiwa juga dievakuasi ke sejumlah titik pengungsian di Kudus. Update data BPBD Demak mencatat banjir merendam 88 desa pada 10 kecamatan. Ada 92.246 jiwa terdampak banjir dan 12.982 mengungsi. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terus meluas pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Hingga saat ini, warga terdampak sebanyak 92.246 jiwa dan 12.982 orang mengungsi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Demak pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat, banjir berdampak ke 88 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Demak, Agus Nugroho mengungkapkan, banjir di Demak terjadi sejak tanggal 13 Maret tahun 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat saat intensitas hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini mengakibatkan debit air sungai dari wilayah hulu meningkat dan mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Demak banjir. Jebolnya tanggul sungai di Desa Bugel, Kabupaten Grobogan, mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Demak banjir, terangnya melalui laporan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu. Dia juga menyebutkan, sampai saat ini terdapat 5 tanggul jebol di Kabupaten Demak, yakni, Tanggul Kelambu di Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Tanggul Sungai Dombo Desa Menur, Kecamatan Meranggen dan Tanggul Sungai di Duku Menawan, Desa Merak, Kecamatan Dempet. Selain itu, Tanggul Sungai di Duku Luwuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, dan Tanggul Sungai Jeratun Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah. Terdampak 92.246 jiwa atau 27.254 kakak,
dan 12.982 orang mengungsi, ujarnya. Tanggul kiri Sungai Wulan jebol, akibatnya jalur Pantura Demak Kudus, Jawa Tengah, terputus. Banjir pun menggenangi jalur yang selalu padat kendaraan tersebut, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Kami sudah memikirkan dengan melakukan pengalihan arus dari arah Semarang melalui Purwodadi, kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi bersama Panglima Kodam, Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Dedi Suryadi beserta jajaran saat mengunjungi tempat pengungsian di DPRD Kudus, Minggu. Ia mengakui konsekuensinya arus lalu lintas di jalur tersebut menjadi padat. Untuk itu, disiapkan kantong-kantong parkir agar para pengemudi istirahat dan tidak memaksakan terlebih dahulu. Sebagian kendaraan juga berada di satu lajur di jalan dengan penjagaan petugas lalu lintas. Kami juga sudah melapor ke Menteri PUPR, ujarnya. Satlantas Polres Demak mengalihkan kendaraan kecil yang hendak menuju Pati dan Surabaya melalui jalur Trengguli menuju Mijen Welahan Jepara Kudus Pati. Dalam rangka mengurangi kepadatan arus kendaraan yang melintasi jalur tersebut, Satlantas Polres Kudus berkoordinasi dengan Satlantas Polres Rembang dan Pati mengarahkan kendaraan bersumbu 3 menuju Semarang melalui Blora maupun Grobogan. Kami sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pati maupun Rembang, agar truk bersumbu diarahkan ke jalur Blora maupun Grobogan menyusul jalur lewat Jepara cukup padat, ujar Kaurbin Ops, KBO, Satlantas Polres Kudus Ibtu Nur Alifi. Sementara jalur Undaan Grobogan saat ini sedang ada perbaikan jembatan Babalan, sehingga kondisinya juga cukup padat. Terkait pengalihan arus, Satlantas Polres Kudus juga sudah memasang petunjuk agar para pengemudi tidak kebingungan. Beberapa kendaraan yang terlanjur melintasi Kudus tampak ada yang parkir di Jalan Pantura Kudus. Hal itu tampak di depan Terminal Induk Jati Kudus, truk bersumbu banyak yang parkir. Sekira 1.619 jiwa mengungsi di 18 titik pengungsian yang tersebar di wilayah Kabupaten Kudus, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Seribuan jiwa yang mengungsi itu berasal dari 29 desa di 5 kecamatan. Adapun penyebab banjir, disebutkan pihak BPBD Kabupaten Kudus, salah satunya karena luapan Sungai Wulan dan intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir ini sehingga aliran air di sungai meluap ke dataran. BPBD Kabupaten Kudus mencatat banjir menerjang 29 desa di 5 kecamatan. Sebanyak 6.505 rumah terendam dan 1.619 jiwa mengungsi. Data tersebut berdasarkan laporan Tim Pusat Pengendali dan Operasi, Pusdalops, BPBD Kabupaten Kudus pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 pukul 15. Kalahor BPBD Kabupaten Kudus, Mundir mengatakan, selain mengepung permukiman, banjir juga merendam 2.148,24 hektare area persawahan, 81 fasilitas pendidikan dan 152 sarana keagamaan. Pada banjir kali ini, diketahui ada 2 kejadian kecelakaan air dengan 6 korban meninggal dunia. Warga terdampak banjir 32.952 jiwa atau 9.987 keluarga, kata Mundir seperti dilansir dari Kompas.com, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Dijelaskan Mundir, untuk kebutuhan logistik dan makanan bagi warga terdampak, Pemkab Kudus bersama semua unsur Forkopimda telah mendirikan dapur umum di 8 titik. Selain itu, Pemkab Kudus juga telah membangun 18 tempat pengungsian. Kondisi mutakhir, intensitas hujan normal tapi air naik 5-10 cm. Di Kecamatan Kaliwungu, akses jalan tidak bisa dilalui. Jalan lingkar selatan barat tergenang air sepanjang 1,5 km. Akses jalan Tanjung Karang Jetis Kapuan rusak dan tergenang. Elevasi Sungai Wulan turun 40 cm dan banjir masih stabil, jelas Mundir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, sedang memantau situasi banjir yang melanda Kandang Banteng, di Provinsi Jawa Tengah, Jateng, tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, selain Kendala, ada 8 kabupaten kota lain di Jateng yang juga terdampak banjir. Menurutnya, banjir di Kendala disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kerusakan pintu air yang mengarahkan air ke pemukiman warga.